Assalamualaikum wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semua? Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan ya semua? Sarapan? Ya betul. Nah, kalau mau berangkat ke sekolah ya harus sarapan dulu, baru berangkat ke sekolah supaya nanti pada saat tiba di sekolah itu bisa semangat dalam belajarnya, bisa menerima pelajaran dengan baik. Karena kalau tidak sarapan nanti ke sekolah tidak bisa berpikir. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita mau cek dulu siapa di sini yang tidak hadir. Ada? Siapa teman yang tidak hadir? Jadi yang sendiri yang tidak hadir adalah ada yang tahu Mawar kenapa tidak hadir? Hah? Tidak tahu? Apa ada yang tetangganya di sini Mawar? Nah, berarti karena Mawar tidak ada informasinya, berarti yang Mawar ini alfa ya. Nah, karena tidak hadir di sekolah. Memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan memimpin doa adalah ketua kelas. Baik, jangan sebelum kita belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, untuk lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya diharapkan untuk berdiri. Ayo berdiri. Apa yang pimpin? Oke, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus selalu mengingat lagu-lagu kebangsaan kita sendiri ya. Jangan sampai lagu kebangsaannya negara lain ditahu, lagu kebangsaannya sendiri tidak ditahu. Nah, Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan negara siapa? Ya, Indonesia juga harus ditahu. Sama dengan para pahlawan, jasa-jasanya harus selalu kita ingat karena telah berjuang meraih kemerdekaan.
Nah, kita sebagai peserta didik, sebagai penerus generasi bangsa, ya tinggal mengisi saja kemerdekaan. Sampai bagaimana caranya mengisi kemerdekaan? Ayo, sebagai peserta didik, untuk mengisi kemerdekaan itu tidak harus melalui berperan, tapi bagaimana caranya? Ayo, harus rajin apa? Belajar. Rajin? Belajar. Rajin belajar. Nah, apa lagi? Rajin apa lagi? Membaca. Rajin membaca. Apa lagi? Ayo, rajin apa lagi? Kalau di rumah harus rajin apa? Menulis. Apa? Iya benar, membantu orang tua. Nah, coba kalau di rumah membantu orang tua itu seperti apa? Sering membantu orang tua di rumah? Biasanya bantu-bantu apa? Nah, dia bilang cuci piring. Nah, benar tidak cuci bantu mamanya di rumah cuci piring? Biasa nih. Nah, biasa harus bisa ya. Harus walaupun lagi-lagi tetap harus bisa mencuci piring. Apalagi? Apalagi? Biasa ada yang bantu masak mamanya di rumah? Masak apa? Aku bilang. Masak apa biasanya? Nasi. Pintar masak air? Nah, pintar masak air. Oke. Nah, sekarang kalau kalian pokoknya rajin membaca di rumah. Biasanya kalau Aldi dibaca apa biasanya? Saya dibaca biasanya dibaca. Baca cerita saja gitu. Kalau baca cerita kalian biasa suka membaca sama tak? Kalau kalian membaca tahu tidak apa jenis teksnya yang dibaca? Nah, ada yang tahu? Tidak ya? Nah, tidak. Nah, sebentar itu yang kita pelajari. Jadi nanti ada teks bacaan, kemudian kita akan pelajari oh ternyata yang dibaca itu adalah teks jenis ini. Jadi itu yang akan kita pelajari sebentar, itu namanya adalah teks eksplanasi. Pernah dengar? Nah, kalau belum pernah dengar, nah itu akan kita pelajari sebentar. Nah, itu mengenai teks eksplanasi. Tadi juga ada yang membantu memasak di rumah. Kalau memasak air, kalau kita masak air di atas kompor menyala, lama-kelamaan airnya akan apa? Mendidih. Kenapa bisa mendidihkannya? Ayo, kenapa bisa mendidih? Kenapa bisa mendidih? Karena terkena panas. Ya benar, karena terkena panas. Jadi itu juga akan kita pelajari sebentar, yaitu mengenai panas atau suhu dan kalor. Tahu suhu dan kalor? Nah, tidak. Jadi perhatikan ya nanti sebentar semua dengan mempelajari nanti tentang suhu dan kalor, teks eksplanasi. Nah, dengan harapan tujuannya. Nah, sekarang Bapak akan kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini kita akan pelajari mengenai tema 6, panas dan perpindahan, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1, kelas 5, nah, sekarang semester 2. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, peserta didik mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. 2. Dengan membuat kesimpulan bacaan, peserta didik mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Jadi nanti setelah meringkas, kemudian nanti akan ada disajikan hasil ringkasannya atau dibacakan hasil pekerjaannya. Kemudian 3, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, dengan membuat laporan percobaan, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Jadi nanti kegiatan kita yang pertama nanti itu ada
pembentukan kelompok nanti. Nah, di kelompok nanti itu tiap tim ada mengerjakan LKPD. Yang pertama itu adalah tentang menemukan kata-kata kunci dan meringkas. Nah, itu secara berkelompok ya. Nanti diperhatikan juga di LKPD itu langkah-langkah bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian yang kedua nanti kegiatan kita melakukan percobaan. Nanti Bapak sudah sediakan lilin dan korek api mistar. Nah, nanti akan Bapak bagikan pada saat pembentukan kelompok untuk menyelesaikan percobaannya tentang perpindahan tower. Oke, sudah siap? Oke, supaya lebih siap lagi kita tepuk-tepuk semangat. Nah, ingatkan tepuk-tepuk semangat bagaimana? Oke, nah, jadi untuk memasuki kegiatan inti kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Sekarang Bapak akan memperlihatkan salah satu bentuk teks. Bisa dibaca dengan jelas yang berada di belakang? Hah? Tidak, masih kurang besar. Coba perhatikan layar yang ada di papan tulis. Nah, di sini Bapak sudah menampilkan ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, bagaimana supaya kita lebih jelas lagi apa itu teks eksplanasi? Kita baca dulu ya. Coba mulai dari Alif. Coba dibaca Alif. Anda mendapat menghasilkan energi panas tersebut, sumber energi panas dapat dikumpulkan oleh panas ini adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar sehingga makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang terbentuk dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Oke, lanjut. Energi panas matahari akan menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan atau bahan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Terus kemudian bisa dibaca jelas ya? Bisa? Oke, Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Oke, tunggu dulu. Coba kita praktekkan itu. Coba semuanya gosokkan kedua telapak tangannya. Lamanya 1, 2, 3. Coba gosok. Oke, sudah. Ada yang dirasakan? Panas. Berarti tubuh kita juga bisa menghasilkan energi panas. Oke, lanjut. Ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhkanlah Oke, sekarang Pak, perhatikan lagi teks yang ada di layar. Coba Ardiansa. Ada berapa paragraf di atas? Ada? Ada 4 paragraf. Nah, dari 4 paragraf di atas itu
tadi sudah dibaca secara sekilas ya. Nah, berarti berdasarkan isinya tadi disebut bahwa teks di atas ini adalah teks apa? Apa? Teks. Apa jenis teksnya di atas? Nggak tahu. Namanya tadi adalah teks eksplanasi. Coba semuanya bilang. Teks eksplanasi. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Tadi teks eksplanasi apa? Tadi setelah dibaca sekilas ternyata teks ini jenis teks di atas adalah teks eksplanasi yang berisi tentang apa? Berisi tentang berarti teks eksplanasi sampai bisa jelaskan coba pertanyaannya. Yang bisa jelaskan, ayo kalau salah orang belum jawab. Ayo, ada bisa. Berarti teks eksplanasi adalah, ayo, siapa yang bisa? Ya. Bisa? Coba sebutnya bisa coba. Teks eksplanasi coba. Ayo, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang apa? Atau benar? Nah, cerita yang betul asli atau benar-benar terjadi. Ya benar. Nah, karena sudah menjawab benar, kita berikan tepuk salut kepada Zulkifli. Ya. Coba semuanya, tepuk salut, 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 salut. Nah, semangat lagi. Nah, itu. Jadi teks di atas ini terdiri dari paragraf dan termasuk jenis eksplanasi. Kalau judulnya, jelasnya judulnya apa judulnya? Sumber dari panas. Oke. Sekarang Bapak akan bagi kelompok. Ya. Jadi di kartu kali ini ada dua angka 1 dan 2. Jadi siapa yang mencabut angka 1 maka dia akan bergabung jadi nomor 1, dan yang mencabut angka 2 akan bergabung di kelompok 2. Nah, mejanya nanti akan diatur. Ini bersambung nomor 1, ini nomor 2. Mulai dari Adit. Nah, ambil 1. Nah, sekarang dibuka. Mana ya siapa yang mencapai angka 1? Nah, berarti bergabung di sini ayo. Sekarang yang kedua, nah berarti bergabung di sana. Oke, ayo dipersilakan untuk mengambil tempat. Kursinya angkat. Angkat kursi. Ayo. Nah ini kita usah angkat kursi. Nah ini mejanya angkat ke sini.
Oke, sudah ya. Jadi posisinya sudah bagus. Nah sekarang di tangan Bapak ini sudah ada lembar kerja. Jadi di lembar kerja nanti ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu menemukan kata kunci dan membuat ringkasan, dan hasilnya nanti akan ditulis. Akan ada tempat jawabannya. Jadi diperhatikan di mana tempat jawabannya yang harus ditulis. Jadi itu. Jadi menemukan kata kunci dan membuat ringkasan. Jadi satu orang yang menulis, yang lain nanti akan berdiskusi. Siapa yang bisa menulis? Ayo berdiskusi menemukan kata-kata kunci yang ada di tiap paragraf. Nah, tulis dulu nama kelompoknya di atas. Nama-nama teman-temannya. Satu ini di sini, di sini. Nah, tulis namanya. Siapa yang pertama ya? Semua bisa pas. Yang pertama. Nanti disambung saja saya tulis nomor 5 di sini. Tulis lengkap namanya. Kalian bisa nanti bantu namanya ya di buku temanya, teksnya, supaya sama-sama bisa menemukan kata kuncinya. Nah, ini bukan ini, itu. Oke, sudah tulis nama? Tugasnya ada dua ya, menemukan kata kunci dan membuat ringkasan. Ada yang bertanyakan sebelum kerja kelompoknya? Apa? Apa artinya kata kunci? Nah, ada yang tahu? Apa arti kata kunci? Apa itu kata kunci? Nah, ada yang tahu di sini kelompok 1? Ada? Oke, sekarang dengar ya. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dalam suatu paragraf. Jadi mana kata-kata yang dianggap penting, nah itulah yang ditulis. Dan termasuk kata kunci yang dianggap penting. Oke, kalau begitu Bapak kasih contoh ya. Coba di paragraf pertama. Kita temukan kata kunci yang ada di paragraf pertama. Nanti kalian lanjutkan di paragraf kedua sampai paragraf ke berapa? 4. Nah, sekarang coba dibaca ulang kembali Tania, paragraf pertama. Dikasih kelas, nak. Ayo lebih. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar sehingga makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan yang Nah,
Kira-kira apa kata kuncinya di paragraf pertama? Apa? Ayo. Apa tadi kata penting yang ada di paragraf pertama? Kira-kira yang mana? Kata penting menceritakan tentang apa di paragraf pertama? Yaitu sumber energi apa? Nah, itulah kata kuncinya di paragraf pertama. Itu. Oke, sudah bisa? Nah, sekarang lanjutkan ya, tulis di paragraf pertama tadi jawabannya, kemudian lanjutkan di paragraf 2, 3, 4, dan kemudian nanti dari kata-kata kunci itu kamu susun menjadi sebuah ringkasan. Oke, sudah bisa lanjut ke kerja kelompoknya? Ada yang lagi yang bertanya? Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, kelompok 1. Oke, sekarang coba selesaikan kerja kelompoknya. Energi panas matahari dapat Akan kembali sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam segala kegiatan manusia. Bisa dibantu nanti dibantu teman-teman ada sama bacaan ini dan nanti udah menulis kira-kira ini kata kuncinya di paragraf kedua, ini ketiga. Nah, mana? Kira-kira yang mana? Paragraf kedua. Bisa lebih dari satu? Bisa juga Pak. Iya. Kalau kamu anggap kedua kata kuncinya di sini, ya tulis dua kata kuncinya di sini. Ya, tulis semacam ke samping. Ya. Jadi diperhatikan ya, nah kata kunci itu menulis kata kunci itu tidak usah terlalu panjang, tidak usah tulis penjelasan. Cukup kata kuncinya saja, tidak perlu ada penjelasan. Nanti ada penjelasan sedikit pada saat menulis ringkasan. Pada saat menulis ringkasan baru ada penjelasan. Oke, mana coba saya bisa menyelesaikan? Ya, tidak apa-apa ya. Ya, ini sudah sampai di paragraf mana nih? Paragraf 2. Ya, lanjut ke paragraf 3 nih. Oke. Kalau kelompok 1 sampai paragraf mana nih? Oke, ayo selesaikan cepat. Nanti masing-masing kelompok bacakan hasil pekerjaannya. Oke, paragraf 3 mana coba? Ayo diskusikan dengan temannya. Ya, sudah ditemukan? Paragraf 3-nya.
Ya sudah. Apa? Oke, sudah. Sekarang Bapak minta perwakilan saja dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1, siapa yang mau? Ayo, baca. Nah, kasih biasa baca. Di kelompok 2, siapa? Oke, ya. Oke, siap. Aldi, oke. Aldi. Dari kelompok 1 dulu. Berdiri kalau yang membaca berdiri. Nah, kita mengatakan, baiklah saya akan membacakan ya. Kasih keras ya. Ayo, kasih keras deh. Supaya ada lagi kelompok 2 di sana. Ayo. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Oke, baca nih 1. Terjadi gesekan. Paragraf 4, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Oke, bagaimana kelompok 2? Didengar tadi kelompok 1. Bagaimana jawabannya? Sama, Pak. Hampir sama. Iya, Pak. Oke, sekarang lanjut ke ringkasan coba. 2. Ringkasan. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alami. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Energi panas juga dapat diperoleh dari api. Oke, sekarang berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sudah. Jawabannya sudah bagus. Sekarang di kelompok 2, siapa? Siapa yang di kelompok 2? Oke, berdiri, gerak. Baiklah, seperti tadi kelompok 1. Ayo. Dan suaranya yang keras. Mau benar. Ayo. Pak. Oke, dengar katanya. Nah. Ya. Ayo, coba satu. Iya. Baiklah. Ya, itu bagus suaranya. Ayo. Yang kalah sama kelompok 1. Baiklah, kita. Nah, saya akan membacakan Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, pertanyaan 1. Paragraf 1, sumber energi panas. Paragraf 2, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara sama ya? di bumi. Oke. Paragraf 3, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Oke. Paragraf 4, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Terus baca ringkasannya. 2. Ringkasan. Sumber energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadinya gesekan antara dua benda. Energi panas juga dapat diperoleh dari api. Oke, sekarang berikan tepuk salut untuk yang kedua. Tepuk salut. 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 Berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut.
Salur. Oke. Jadi dari pekerjaan yang tadi itu, nah sekarang coba kumpul ke sini. Jadi Bapak tadi sudah dengar semua jawabannya, dan untuk menemukan kata kunci Bapak rasa kalian sudah mampu menemukan kata-kata kunci. Jadi menemukan kata kunci itu ya tidak harus ditulis semua, pokoknya yang penting saja, pokoknya saja ditulis. Kemudian dari kata kunci itu yang kemudian dibuatkan ringkasan, dan ringkasannya ini rata-rata ini sudah bagus. Jadi itulah caranya meringkas sebuah tes. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Hah? Sudah paham mengenai kata kunci? Sudah? Sudah paham? Nanti kalau ada lagi tugas disuruh menemukan kata kunci, sudah bisa? Insya Allah bisa. Yang kedua, sudah paham mengenai kata kunci? Meringkas bagaimana caranya? Dari kata kunci itu yang kita buatkan ringkasan. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan lagi sehubungan dengan gambar yang ada di sebuah teks ini. Coba perhatikan gambar yang ada di samping teks di layar. Gambar yang pertama itu coba dari kelompok 1. Gambar apa? Gambar apa? Ini adalah gambar pohon. Kenapa di pohon? Hah? Kekeringan. Kenapa bisa kekeringan? Terkena sinar matahari. Kalau yang kedua, kalau melihat gambar ini pertama di atas, apa yang kalian lihat? Hah? Kenapa pohonnya? Ayo, kenapa pohonnya? Jadi anak-anak sekalian, gambar yang pertama itu menggambarkan sebuah tumbuhan yang memerlukan energi matahari untuk melakukan namanya proses apa tadi di buku di KPD-nya juga ada. Nah, bagus, proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Proses fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kalau tumbuhan itu membuat makanan, dia perlukan energi matahari, bukan cuma manusia. Cuma caranya berbeda. Dia memerlukan energi panas yang berupa energi matahari. Nah, gambar kedua, coba mutmainnah. Gambar apa yang kamu lihat di gambar kedua mutmainnah? Menjemur pakaian. Berarti pakaiannya tadinya itu basah ya. Kalau pakaian basah dijemur, jadinya bagaimana pakaiannya? Pakaiannya menjadi kenapa kering? Terkena. Aku mutmainnah sudah bisa menjawab dengan baik juga. Pakaian yang basah kalau dijemur maka akan menjadi kering karena terkena panas matahari. Coba, gambar ketiga, gambar ketiga? Apa yang kamu lihat gambar ketiga? Hah? Digosokkan kedua apa? Tangan. Kalau digosokkan akan menimbulkan apa? Panas. Jadi panas lagi. Yang terakhir, so quickly. Gambar apa yang terakhir? Mas Air, kenapa airnya kalau dimasak itu seperti yang kalian digambar? Airnya kenapa bisa mendidih?
Nah, karena adanya juga energi panas. Oke. Nah, jadi di antara di 4 gambar ini sumber energi apa yang kalian temukan? Berapa apa? Sumber energi panas. Jadi keempat gambar ini memerlukan sumber energi panas, memasukkan sumber energi panas. Itu. Nah, itu akan hubungannya nanti akan kita pelajari itu kalor dan suhu. Itu. Oke. Ini tadi pertanyaannya yang sudah dijawab. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan mempelajari sekarang mengenai suhu dan kalor. Pernah dengar itu kalor? Kalau suhu? Pernah dengar suhu? Biasanya kalian mendengar kata suhu itu pada saat apa? Oke. Suhunya panas. Apa tadi? Demam. Berarti biasanya itu pada saat sedang soalnya sakit, biasanya kita letakkan tangan di daun, suhunya panas. Suhu yang panas itu ditimbulkan karena adanya apa? Karena adanya tadi energi panas. Energi panas itulah yang disebut dengan ini kalor. Jadi kalor itu adalah energi panas yang ada pada suatu benda. Nah, kalau suhunya ukuran besarannya itu energi panas yang ditimbulkan. Coba air. Semakin lama dimasak air itu maka airnya akan semakin itulah suhunya semakin tinggi. Semakin lama panas maka suhunya akan semakin tinggi, semakin panas ya. Semakin panas, semakin tinggi suhunya. Itulah bedanya suhu dengan kalor. Apa tadi kalor? Iya, kalor itu adalah energi panasnya. Kalau suhunya apa? Kalau suhu ya ukurannya. Jadi suhu itu adalah ukurannya. Coba kita dulu di buku ini. Pengertian suhu dan kalor. Coba. Nanti kalau pulang di rumah, ada yang dilihat, ternyata suhu tadi ini Pak Guru menjelaskan tentang ini. Kalor ini. Jadi kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Sampai di panas, energi panas. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah ke adanya perbedaan suhu. Kalor biasa juga disebut dengan energi panas. Sampai di situ.
Nih, sini. Kemudian suhu tulis. Nanti kalau perlu di rumah ada yang dijadikan sebagai bahan pelajaran. Oh, tadi pengertiannya suhu ini, kalor ini. Sudah? Iya, Pak. Ini gimana? Belum. Ya. Suhu adalah ukuran ya. Ini tulis dong itu suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu ukuran. Mana tulisannya? Cantik-cantik juga tulisannya. Mana tulisannya? Nah, sudah. Oke, sebelum kita lanjut, coba Anissa baca dulu pengertiannya kembali itu suhu dan kalor. Anissa Ulfa Fadilan. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor biasanya juga disebut dengan energi Oke, panas. kami perhatikan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Nah, ini nanti akan kita buat percobaan apa maksudnya itu. Kenapa dikatakan energi yang dapat pindah? Maksud pindahnya bagaimana? Nah, ini nanti akan kita lakukan percobaan untuk membuktikan benar tidak bahwa kalor itu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Oke, baca Anissa yang kedua. Nah, kalau suhu itu ukurannya yang menyatakan
banyaknya energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Oke, sekarang perhatikan. Nah, ini untuk mengetahui konsep perpindahan arus dapat disampaikan berikut. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan seperti ini, tapi kita tidak menggunakan api seperti ini banyak, nanti bahaya. Nah, kita akan menggunakan lilin yang Bapak sudah sediakan. Ini lilinnya saja. Kita bunyi kipasnya supaya lilinnya bisa menyala dengan baik. Ya, jadi, rasakan di sini ada lagi lembar kerja yang harus diselesaikan berdasarkan hasil percobaannya nanti. Hati-hati lah, jangan sampai kena tangannya. Jadi supaya tidak jatuh, ini kasih meleleh sedikit. Tidak akan jatuh itu. Jangan disentuh. Jangan sentuh ya. Itu. Sudah dikasih meleleh kan? Maksudnya agak cepat. Oke, ini satu lagi yang menulis. Coba tulis kembali nama kelompoknya. Kemudian baca petunjuknya yang ada di LKPD. Apa yang harus dilakukan? Coba baca. Kemudian praktekkan. Jangan menggunakan miskal, perhatikan petunjuk LKPD apa yang harus dilakukan. Nah, oke deh. Jarak-jarak, perhatikan jaraknya dulu. Awas kena tangannya. Tidak sampai kena. Berapa sentimeter dulu? Coba, kalau sekitar 3 cm, nah, berarti sekitar ini sangat dekat apa yang kamu rasa. Nah, itu yang kamu tulis di sini. Gimana? Tulis jawabannya di kolom. Nah, ini kalau dia jaraknya 3 cm, berarti dirasa apakah panas saja atau sangat panas? Panas loh, panas. Sangat panas atau panas saja? Sangat, saya panas. Itu baru Udah sekali. tidak ada apa? Tiga. Saya tulis di situ. Jarak 3 cm bagaimana? Yang dirasa? Berapa?
Panas. Jadi ada 3 bisa jawabannya, panas, sangat panas, atau tidak merasakan panas. Sekarang atur jaraknya lagi, pakai mister. Nah, jarak yang kedua berapa senti di petunjuknya? Nah, kalau di mesin jangan sekenal api misalnya. Mana satuan misternya, satuan sentinya yang di bawah, bukan yang di atas. Nah, coba dekatkan sekitar begitu jaraknya, coba. Nah, sekarang itu sudah jarak berapa itu? Oke, coba tes. Hati-hati jangan sampai kena tangan karena itu sudah karat. Ya, kalau yang tidak merasakan apa-apa tulis tidak merasakan apa-apa. Tidak merasa panas, tidak panas. Jangan di atas. Lepas dong. Kalau 10 cm coba. Kalau 10. Oke, sebentar. Sudah? Kalau sudah diisi tabelnya, matikan dulu lilinnya. Oke, supaya aman. Oke, sudah. Nah, sekarang kesimpulannya tadi. Tulis kesimpulannya apa yang kamu tadi. Kalau di dekat dengan api bagaimana? Kalau jauh bagaimana? Panasnya. Nah, tulis itulah kesimpulannya. Ayo, tulis. Harus ditahu semuanya. Bagaimana tadi? Coba diskusikan dengan temannya. Nah, tadi kalau dekat bagaimana? Kalau jauh bagaimana? Jauh Oke, sudah? Gimana Bapak? Sudah nih? Nah, kotornya ayo bersihkan itu. Bersihkan memang. Ayo, bersihkan. Jangan dibawa-bawa. Nah, bersihkan dulu tempatnya. Oke. Oke, dari kelompok dua lagi. Nah, kali kelompok yang pertama
Kelompok 2 coba bacakan hasil pekerjaannya. Yang lain lagi. Yang tadi. Sekarang coba kelompok 2 siapa yang mewakili temannya? Ayo. Tidak boleh lagi disuruh itu yang lain lagi. Oke, baca. Berdiri. Yang lain jangan. Seperti tadi ya caranya. Saya akan membacakan hasil kelompok saya dulu kami. Nah, kelompok 1 dengar. Hasil pekerjaan kelompok 2. Baca. 3 cm panas, 5 cm hangat, 10 cm tidak panas. Kesimpulan. Tulislah kesimpulan hasil percobaan di atas. Kalau dekat terasa panas, kalau 5 cm hangat, kalau 10 cm tidak panas. Oke, berarti yang jauhnya merasa tidak panas. Oke, itu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Apa yang main kelompok 1? Oke, baca. Ambil. Nah, seperti tadi dengan caranya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok tersebut. Panas. Oke, sama tadi sana. 5 cm hangat, 10 cm tidak panas. Kesimpulan hasil percobaan di atas. Kalau 3 cm panas, kalau 5 meter hangat, kalau 10 meter tidak panas. Oke. Sekarang berikan tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, kumpul pekerjaan lagi. Nah, sini. Oke, dengarkan ya. Nah, tadi kesimpulannya, coba dulu kembali. Jadi tadi kesimpulannya masih kurang tepat. Jadi kesimpulannya tadi kalau segi tangan kita semakin dekat dengan apinya bagaimana? Kalau jauh, nah kesimpulannya berarti semakin dekat dengan sumber api maka energi panasnya semakin apa? Semakin besar. Itulah konsep perpindahannya. Tadi ketika tangan tadi sebelum didekatkan dengan lilin, tangan kita panas atau tidak? Panas. Sebelum didekatkan dengan api. Nah, tidak kan? Nah, setelah didekatkan, setelah tangan didekatkan dengan lilin yang menyala, maka tangan kita menjadi. Nah, itulah artinya apa? Panas yang ada di lilin tadi energinya berpindah ke tangan kita, berpindah juga menjadi panas juga. Itulah yang namanya perpindahan kalor. Bahwa kalor itu dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Tadi tangan kita dingin. Nah, kemudian didekatkan dengan yang panas, maka tangan kita yang dingin akan menjadi panas. Itulah konsep perpindahan kalor, berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ini kan tadi panas, ini tangan dingin, berarti suhunya rendah. Ini suhunya tinggi, berpindah ke suhu yang rendah. Itulah konsep berpindah. Semakin besar energi panas, maka semakin apa? Semakin dekat dengan sumber api, semakin besar energi panas yang ditimbulkan. Itulah konsep perpindahan kalor. Coba ditulis, dicatat. Nah ini.
Ya. Ya, apa ambil ini kembali. Sudah? Dari baca ulang, Abiansa. Baca bukunya. Katakan tadi, kami pernah tulis. Coba. Nah, tulisannya tidak pertanyaan. Nanti ada tulisannya. Coba diulangi, Anissa Rizky. Anissa Rizky ini sudah sangat bagus dalam membaca. Perhatikan titik komanya. Jadi kesimpulan tadi percobaan kita itu, kalau berpindah dari benda bersunting ke benda yang bersuara, maka semakin dekat dengan sumber panas, energi panas maka semakin besar pula kalor yang dirasakan. Tadi saya buktikan ya, kalau semakin dekat dengan sumber api maka semakin energi panas itu juga semakin besar, semakin panas yang kita rasakan. Kalau jauh, maka panas yang dirasakan juga semakin sedikit atau kecil. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan mengenai pelajaran kita? Tidak ada? Coba Aulia. Jadi tadi itu mulai dari awal sampai akhir pelajaran apa yang sudah dipelajari tadi? Coba. Tadi pelajari yang pertama. Kita mempelajari tentang apa? Ya. Kasih keras. Yang pertama di awal pembelajaran. Yang pertama, kegiatan kita apa? Ya. Siapa yang bisa? Ayo bertanya. Siapa?
Apa? Pelajaran. Pelajaran kita yang pertama. Ayo. Ayo. Panas. Langsung ke energi panas. Apa lagi? Oke, yang sudah dipelajari tadi, energi panas. Apa lagi? Suhu dan kalor. Apa lagi? Membuat kesimpulan. Apa lagi? Nah, terus di bahasa Indonesia-nya apa tadi yang kita pelajari? Coba ini bisa coba apa tadi yang kita pelajari di bahasa Indonesia tadi? Yang kerja kelompoknya yang pertama. Ayo. Ayo. Tanya bisa apa tadi yang dilakukan pada saat kerja kelompok yang pertama? Nah, apa yang dikerjakan? Ayo. Apa? Nanti apa? Tadi yang kerja kelompok pertama apa yang kita boleh lakukan? Kita kerjakan. Tugas yang pertama tadi. Kita apa? Oke, coba Anissa coba. Sumber energi panas. Apa yang dilakukan tadi di kelompok pertama? Yang pada saat tugas pertama yang dilakukan. Menulis apa? Menulis paragraf. Menulis paragraf. Yang lain, coba. Yang dilakukan tadi di tugas pertama. Apa? Menulis apa? Menulis apa yang ditulis tadi di tugas pertama? Menulis apa? Kamu takut menjawab apa? Menulis paragraf tadi. Nah, ayo. Nah, ini, ayo. Apa namanya? Pengertian suhu dan kalor. Yang kedua, ini yang pertama, ini jelasan pertama. Tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia apa yang dikerjakan tadi? Ayo, ada yang bisa jawab? Menulis apa? Menulis ringkasan. Itu yang kedua. Yang pertama sebelum menulis ringkasan apa? Apa itu yang dicari? Yang ditentukan apa? Ayo. Apa? Tadi sebelum menulis ringkasan ada yang dikerjakan yang pertama dulu. Apa? Menemukan apa? Pada tiap paragraf. Menemukan apa pada tiap paragraf? Menemukan lagi kasih. Nah itu yang benar. Nah, di awal kita sudah memberikan tugas kelompok itu menemukan kata kunci pada tiap paragraf, kemudian menulis ringkasan. Tuh, kemudian lanjut ke belajar tentang apa? Suhu dan kalor. Jadi sudah bisa dipahami kalau kita mau meringkas, kita harus dulu menemukan kata kunci baru meringkas. Kalau perpindahan kalor, nah ini kesimpulan yang konsepnya. Itu. Kalau mutmainah, mulai dari tadi kegiatan pertama sampai di akhir, pelajaran mana yang mutmainah yang paling disukai? Yang mana? Di bagian mana yang mutmainah suka? Pada saat belajar apa? Pada saat belajar suhu dan kalau Zulkifli pada saat melakukan kegiatan apa yang paling disukai tadi, mulai dari awal pembelajaran sampai terakhir? Zulkifli suka pada saat mencari kata kunci. Kalau Ulia? Mencari kesimpulan. Kalau Anissa, pelajaran pelajaran apa yang paling disukai tadi dari awal sampai akhir? Kegiatan mana yang disukai? Cari kata kunci ya biasa. Kalau Patrik
Sama. Yang lain? Berarti rata-rata suka mencari kata-kata kunci yang ada pada paragraf. Oke. Kalau yang tidak disukai, pelajaran mana yang tidak disukai tadi? Coba. Ada yang tidak disukai tadi? Tidak apa-apa. Ada? Ada? Ada yang tidak disukai tadi? Wah, saya apa? Saya tidak suka apa tadi itu mencari kesimpulan. Ada? Sudah semua. Ya. Tapi yang lebih disuka adalah mencari kata kunci. Berarti mencari kesimpulan tidak disuka. Mudah-mudahan oke. Alhamdulillah kalau anak-anak semua suka. Dan seterusnya naik kelas 6 nanti atau pembelajaran berikutnya semua pelajaran itu bisa disukai. Nah, tidak ada yang disukai, tapi biasanya memang ada pelajaran yang tidak disukai. Tidak apa-apa kalau bicara, kan tapi suka ini belajar ini supaya nanti ada proses ke depannya. Nah, oke. Jadi anak tadi, yaitu tadi kita sudah pelajari tentang teks eksplanasi, yaitu menemukan kata kunci dan memetik kata, kemudian kita melakukan percobaan, menguji tentang konsep perpindahan kata. Nah, untuk itu pelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke pembelajaran ke berapa? Ini kan pembelajaran satu, berarti pertemuan berikutnya kita masuk pembelajaran masih tentang perpindahan dan masih tentang perpindahan dan kalau. Tuh, untuk pembelajaran keduanya. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan soal evaluasi yang harus diselesaikan. Ini dikerja secara mandiri. Ya. Yaitu untuk dikerja di rumah dan besok dikumpul pada saat masuk ke pembelajaran kedua. Oke, semua peralatan bukunya disimpan. Kemudian nggak usah dibongkar, karena posisinya tetap terpelosok. Ya. Dulu, Pak.